名字越已经透支，意识也开始模糊。这次 B 级考验的主考官，接下来由我。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 387 sampai 388 atau episode 413 sampai 414, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. 完美级。 Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang kembali mendatangi planet bintang Wulong, selain berbisnis dengan melakukan pembelian jutaan mayat penguasa puncak klan serangga, dia juga sekaligus ingin melanjutkan pencarian harta karun, yaitu untuk melengkapi armor perak pada penemuan sebelumnya. Saat ini Lu Feng dengan melihat kata-kata ras Dewa Api, banyak pikiran muncul di pikiran Luo Feng yang baju besi hitam ketika memiliki kata prajurit, kali ini adalah jenderal. Ketika jejak menghilang di bawah kulitnya dengan pikirannya, jejak itu lenyap. Ayo rasakan kekuatannya, pikir Luo Feng. Benang perak yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat meluas dari jejak inti, hampir seperti itu memasuki setiap otot, dan setiap bit kulit di seluruh tubuhnya, juga di permukaan kulitnya, sebuah baju besi perak muncul, sepatu bot muncul di bawah telapak kakinya. Topeng dan helm perak muncul di kepalanya. Kemudian Luo Feng mengambil napas dalam-dalam, dia bisa merasakan sakit di setiap otot di seluruh tubuhnya, hampir seperti sedang terkoyak. Baju besi ini jauh melebihi kekuatan baju besi prajurit. Dengan dorongan, dia sudah bisa merasakan batas tubuhnya tercapai, itu membuatnya sangat menyakitkan. Aku hanya bisa memicu sekitar 1200 kali kekuatan penguasa sektor. Luo Feng membuat keputusan, ketika seseorang mencapai tingkat kekuatannya, mudah untuk melakukan pengukuran yang akurat dan tepat. Kemudian ketika aku menggunakan armor prajurit, aku dapat dengan mudah memicu semua kekuatan armor, 1000 kali puncak penguasa sektor. Luo Feng merenung, dan menurut binatang bertanduk emas yang menggunakan armor saat itu, manusia pemimpin sektor normal dapat menggunakan baju besi prajurit ini. Dan aku 3 kali lebih kuat dari puncak penguasa sektor manusia normal. Namun, aku hanya bisa menggunakan kekuatan penguasa sektor sebanyak 200 kali saja. Dia mulai mengerti, semakin jauh ke belakang, semakin sulit persyaratan pada tubuh. Sepertinya tubuhku masih terlalu lemah, armor prajurit lebih cocok untukku. Dan baju besi jenderal ini, itu terlalu keras pada tubuh aku sekarang. Luo Feng berpikir, tebakannya tidak salah, baju besi prajurit adalah baju besi paling dasar, itu dimaksudkan untuk penguasa sektor puncak untuk digunakan, dan baju besi jenderal ini, adalah untuk tingkat abadi. Tentu saja persyaratannya jauh lebih keras. Mutiara Jenderal. Dengan pikiran, dia memaksakan baju besi jenderal menjadi mutiara. Ini adalah bola perak bundar, lebih kecil dari prajurit itu sedikit demi sedikit, di atasnya cetakan jenderal bisa dilihatnya. Aku akan membiarkan binatang bertanduk emas mencobanya. Struktur tubuh binatang itu jauh lebih kuat dari tubuh bumi aku, pikirnya. Kemudian dia mengirim mutiara jenderal ke cincin dunianya yang gelap dan merah. Tubuh Mosa dan inti utama tersembunyi di sini. Cincin dunia merah gelap ini adalah yang ia pesan secara khusus ketika berada di kota kekacauan utama. Demi keselamatan, ia menghabiskan 180.000 poin. Dalam dunia internalnya, pada sebuah padang rumput yang luas, binatang bertanduk emas yang seperti gunung melolong, suaranya penuh kegembiraan, mengeluarkan mutiara prajurit hitam dan segera jatuh di rumput di samping. Setelah itu mengangkat kepalanya yang agung dan memandangi mutiara jenderal yang kecil, ia mengulurkan cakar kanannya dan menyentuhnya. Segera, dan seketika mutiara perak memasuki tubuhnya, dalam sekejap, kata ras Dewa Api Jenderal muncul di dadanya, dan menghilang kemudian. Armor Jenderal, mata binatang itu berkilau dengan cahaya keemasan saat melolong. Jejak di dalam dadanya langsung dipicu dan benang perak yang tak terhitung menyebar, dan menutupi setiap bagian dari otot, kulit, sisiknya. Segera kekuatan yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, jumlah kekuatan yang mengejutkan terus meningkat, dan terus meningkat. 1000 kali kekuatan penguasa sektor, 2000 kali, 3000 kali,
4.000, sampai dengan 5.000 kali. Rasa sakit yang hebat menyebar juga, hampir seperti merobek otot-ototnya. Binatang buas itu melolong marah, bahkan dengan kekuatan tubuhnya, itu tidak bisa sepenuhnya memicu kekuatan baju besi jenderal. Perlu diketahui bahwa binatang bertanduk emas normal, memiliki kekuatan penguasa sektor 30 kali lipat. Dia kemudian melolong dan segera melepaskan Dewa Dunia, segera semua sisik, otot, organ dalam dan tanduknya mulai menyusut, kepadatannya meningkat dengan cepat. Saat menyusut, binatang itu terus memicu baju besi jenderal. Otot, tulang, sisik dan kepadatan tanduknya terus meningkat, itu memang mampu menahan kekuatan Zirah. 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, dan 10.000. Binatang itu tidak lagi merasakan kelelahan dari baju besi itu, ia telah didorong ke batasnya, dan pada saat ini, binatang itu telah menyusut menjadi sekitar 300 km panjangnya. Perlu diketahui juga bahwa, penguasa sektor puncak binatang bertanduk emas biasanya sekitar 1000 km panjangnya. Dewa Dunia telah mencapai amplifikasi 3,3 kali, binatang itu sekitar 30 kali penguasa sektor manusia normal, sebelum total 100 kali. Luo Feng mengangguk, ini adalah tingkat terendah dari kematian normal, seperti baju besi jenderal ini hanya untuk tingkat abadi. Menyusut, kecilkan lebih banyak. Binatang buas itu melolong dan tubuhnya yang besar semakin menyusut, otot-ototnya, tulang belulangnya, kerapatan keraknya terus meningkat, akhirnya berhenti dan mencapai batas Dewa Dunia. Dengan menggunakan 2,12 miliar poin, amplifikasi Dewa di dunia telah meningkat dari 5 kali menjadi 7,5 kali. Mudah, picu Zirah, sampai dengan 10.000 kali kekuatan penguasa sektor, ini adalah puncak tingkat resmi, hampir tingkat kaisar. Binatang itu sekarang sekitar sedikit lebih dari 100 km panjangnya, masih lebih besar dari gunung di bumi. Di samping itu Luo Feng berpakaian hitam muncul, dia bergumam, dikombinasikan dengan cakar merobek langit dan guru memberi aku sayap siwu, hehehe. Luo Feng mengangguk puas, meskipun itu masih jauh dari tujuan akhirnya, melawan makhluk seperti gurunya Kaisar Truyan, dia masih bisa langsung dihancurkan. Namun setidaknya binatang itu sekarang telah mencapai tujuan jangka pendeknya. Tidak buruk, Luo Feng mengangguk puas. Binatang bertanduk emas itu dianggap sebagai kartu as tersembunyi. Setelah menerima bimbingan dari gurunya pemimpin kota kekacauan utama, Luo Feng tidak berani merasa bangga, kepemilikannya atas binatang itu hanyalah pertemuan di atas rata-rata, dan ia hanya menerima 3 miliar poin, Kedi memiliki lebih dari 100 miliar saat itu. Oleh karena itu lebih baik bersikap rendah hati, setidaknya dia saat ini, tidak memiliki kemampuan untuk membunuh tingkat resmi abadi, dengan tubuh abadi. Setelah mengumpulkan satu baju besi jenderal, Luo Feng belum mau mengakhirinya. Tubuh buminya mungkin belum bisa menggunakan baju besi, tapi bagaimana dengan masa depan? Dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk kembali ke sini untuk mencari fragmen. Tahun-tahun berlalu, tubuh buminya tinggal dan menjelajahi bintang Wulong, terus-menerus mencari fragmen baju besi perak. Binatang bertanduk emas dan klan Mosa melanjutkan pelatihan mereka. Dalam sekejap mata, dia telah tinggal di sana selama hampir 60 tahun, 3 bulan lagi dan itu akan menjadi 6 dekade. Hahaha, akhirnya, aku akhirnya menyelesaikan armor jenderal kedua. Armor perak muncul di permukaan kulitnya, dia semua tersenyum, semakin sulit untuk menemukan lebih banyak fragmen perak. Efisiensi pencarian semakin menurun yang ia cari. Butuh 21 tahun baginya untuk menyelesaikan baju besi 1, dan 39 lainnya untuk menyelesaikan baju besi kedua. Aku telah menyelesaikan 2 armor jenderal, armor prajurit, aku telah mengumpulkan total 58. Luo Feng tertawa, beling misterius itu, aku memiliki total 9 dari mereka sekarang, sangat disayangkan aku masih belum tahu apa itu untuk saat ini. Meskipun aku bisa merasakannya memanggil diriku, namun aku tidak bisa menyerapnya, meneteskan darah padanya juga tidak berguna, dan roh yang tercetak tidak bisa menyerbunya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, 9 pecahan, dia tidak tahu apa itu, setidaknya bagaimana membuat mereka mengenalinya. Dengan 2 armor jenderal, 58 armor prajurit plus 2 armor prajurit yang dia dapatkan selama pertama, saat dia berada di sini, dia memiliki total 60 armor prajurit. 60 tahun, aku akhirnya mendapatkan 2 armor jenderal, kartu asku yang lain, pasukan serangga sekarang memiliki pasukan raja. Luo Feng tersenyum, sementara itu dalam dunia internalnya. Di Pulau Serangga,
Serangga lapis baja harimau merah yang benar-benar gelap dengan tinggi sekitar 26 meter itu pemberani dan tebal, mata majemuknya menakutkan, dalam hal ketinggiannya sekitar 4 meter lebih pendek dari serangga lapis baja harimau normal, ukurannya lebih kecil. Namun apakah itu kekuatan tempurung, kekuatan atau kecepatannya, pengumpulan energi dunia dan lain-lain, itu jauh melebihi serangga lapis baja harimau normal. Setiap raja lapis baja harimau memiliki biaya produksi yang tinggi, menggunakan kristal semesta, dibutuhkan 2.500 elemen campuran. Cukup untuk membuat orang miskin yang normal menjadi bangkrut, tentu saja ini terlalu boros. Jika aku hanya memerintahkan mereka untuk dikirimkan, aku hanya dapat menghasilkan 1 juta raja. Namun, karena aku pribadi datang untuk memilih barang dan membuat kesepakatan dengan 5 manajer, aku mendapat 2 kali jumlahnya. Luo Feng senang. 60 tahun, Alina telah menghasilkan total 1,5 juta raja lapis baja harimau bersama dengan 200.000 raja belalang berburu dan 200.000 raja tombak bayangan. Mayat-mayat yang tersisa digunakan untuk membuat serangga lapis baja harimau normal. Hari-hari produksinya berlanjut. Tentara Raja Serangga, Luo Feng sangat bersemangat. Yang kuat semuanya menikilometerati perasaan memimpin pasukan. Jutaan tentara raja memang sangat kuat. Itu setidaknya 10 kali lebih kuat dari 1 juta tentara yang normal. Satu serangan gabungan, jika menghantam, bahkan akan membunuh tingkat kaisar yang abadi. Tentu saja kemungkinan itu benar-benar menabrak sangat rendah, namun dengan ratu serangga memerintah mereka secara alami memiliki metode lain. Aku telah menyelesaikan 2 misi yang aku datangi untuk planet bintang Wulong, untuk baju besi jenderal dan tentara Raja Serangga. Sekarang semuanya sudah beres, sudah waktunya aku meninggalkan Wulong Starfield dan menuju ke perang wilayah luar. Saat Luo Feng pergi, ia secara alami diusir dengan jamuan mewah yang dilemparkan oleh Long Jue, Qi Li, In Ge, dan Nian dan Kaisar Changyu. Jalur terpendek dari sini ke perang wilayah luar adalah menuju kepala pertama ke bintang burung Chang. Kaisar Long Jue berkata, itu adalah pangkalan logistik dan titik transportasi pasukan. Sejumlah besar prajurit dan banyak serigala yang ingin berpartisipasi dalam perang semua, dapat menuju ke sana dan dikirim. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Karena dia di Wulong Starfield, jalan alami adalah menuju ke bintang burung Chang dan dikirim keluar dari sana. Terima kasih semua atas keramah tamahannya, aku akan pergi. Luo Feng tertawa dan bangkit. Berhati-hatilah, kata Kaisar Long Jue, perang wilayah luar sangat berbahaya, waspada setiap saat. Kaisar Yin Ge menekankan, jangan ceroboh. 5 kaisar semua mengingatkannya dengan kuat. Hahaha, aku pasti akan kembali hidup-hidup dari perang wilayah luar. Luo Feng tertawa, setelah itu dia berbalik dan pergi, mengambil kapalnya dan menuju ke titik deportasi pasukan bintang burung Chang. Bintang burung Chang, salah satu dari 8 pangkalan logistik besar kemanusiaan. Itu juga merupakan titik transportasi bagi pasukan semesta. Sejumlah besar tentara akan dikirim ke perang wilayah luar dari sini. Itu adalah lokasi yang sangat penting. Kami sudah sampai. Itu bintang burung Chang. Luo Feng menatap planet besar dari kapal segitiga berwarna darahnya. Bintang burung Chang memiliki diameter 1,028 juta kilometer. Itu adalah planet buatan manusia. Itu adalah benteng. Luo Feng, kami menerima sinyal dari bintang burung Chang. Babata berteriak dari ruang kontrol, sudah dijawab, cukup ikuti instruksi mereka. Baiklah, ucap Luo Feng mengangguk. Kapal planet Yunmo dengan cepat memasuki bintang burung Chang. Dalam titik pendaratannya, kapal kelas F, sepenuhnya tertutup esensi tembaga hibrida. Kapal ini setidaknya terdiri atas beberapa juta elemen campuran. Seorang pria lapis baja perak berkata kaget. Pada saat ini, Luo Feng terbang keluar dari kapal dan menyimpannya di dalam cincin dunianya. Bagaimana kabarmu? Aku pekerja di sini. Pria lapis baja itu tersenyum. Dia terkejut di dalam, melihat dahinya, itu adalah penguasa sektor yang diakui hukum. Seorang penguasa sektor sebenarnya dapat membeli kapal seperti ini, ia pasti memiliki latar belakang yang sangat besar. Luo Feng meliriknya, kepala pria ini seperti ubur-ubur, agak tembus cahaya. Aku meminta untuk memasuki perang wilayah luar, kemana aku harus pergi? Tanya Luo Feng. Tentara semesta berkumpul di sini. Serigala yang kesepian semuanya mengikuti jalur ini ke tempat berkumpul lainnya. Pria itu menunjuk ke jalur kaca transparan yang dibuat jauh.
Jalur ini memiliki panjang lebih dari 3.000 km, ujungnya adalah tempat berkumpulnya semua prajurit. Terima kasih. Luo Feng mengangguk. Dia mengikuti jalan setapak, setiap langkah melewati beberapa puluh kilometer. Setelah beberapa saat, dia mencapai akhir. Itu adalah plaza yang indah dengan lebih dari 10.000 orang berkumpul di sana. Karena besar dengan diameter lebih dari 100 km, 10.000 orang hampir tidak mengisinya. Bagaimana kabarmu? Silakan menuju ke sini untuk beristirahat. Seorang wanita pekerja mempesona dengan ekor berbulu berjalan dan berkata, "Kapan kita akan pergi ke wilayah perang luar?" Tanya Luo Feng. "Kita harus menabrak sejumlah orang, kalau tidak biaya perjalanan saja akan terlalu tinggi." Wanita itu tersenyum. "Tuan Sektor, waktunya sudah tepat. Banyak orang seperti kamu sudah menunggu di sini selama 12 hari. Lagi pula serigala yang berkumpul tidak seperti pasukan. Pasukan yang datang ke sini semuanya sangat luas, serigala yang sendirian membutuhkan waktu untuk mengisi untuk mencapai angka yang maksimal." Luo Feng mengangguk. Dia berjalan ke samping. Ada banyak bangku paduan di mana banyak prajurit yang ingin berpartisipasi dalam perang tersebar di seluruh tempat istirahat. Kemudian Luo Feng pun duduk dengan santai. "Hei, bagaimana kabarmu?" Yang lain telah datang. Dua raja sektor yang tampak serupa dengan bulu di wajah mereka, seperti pria serigala berjalan mendekat. Luo Feng menatap penasaran pada mereka berdua. Kedua sama-sama puncak penguasa sektor, dan dari dahi mereka berdua diakui oleh hukum mereka. Perlu diketahui bahwa meskipun ada lebih dari 10.000 orang di sana, kebanyakan dari mereka adalah penguasa domain, dan sangat sedikit dari mereka adalah penguasa sektor, dan tingkat alam semesta. Bahkan ada tingkat alam semesta lebih sedikit daripada penguasa domain, terutama karena mereka sangat lemah. Beberapa serigala tingkat alam semesta akan ikut serta dalam perang, hanya jarak jauh terbang saja akan menjadi penghalang besar. Luo Feng mengangguk, "Aku sendirian. Satu orang datang ke bintang burung Chang sendirian, pasti sulit. Kami saudara mengambil alih kapal, butuh total 12 tahun untuk sampai di sini." Tuan sektor serigala yang lebih besar tersenyum, setelah itu, ia dan saudara lelakinya duduk di bangku yang berlawanan. Dengan membalikan tangannya, sebotol anggur dan 3 gelas muncul. "Kontrol energi dunia." Dia menuangkan anggur dan melayang di depan mereka bertiga. "Terima kasih." Luo Feng mengangkat gelasnya. "Tapi aku baik-baik saja. Waktu perjalanan aku tidak selama 12 tahun. Serigala itu tertawa keras. "Aku dipanggil Klaus dan ini adik laki-lakiku Buddy." Pria serigala yang kurus itu tampak rendah hati, dia mengangguk pada Luo Feng dan menyapa. "Nama panggilan?" Luo Feng bergumam, "Madman." Dua penguasa sektor serigala langsung tahu itu adalah nama panggilan. Dan nama panggilan seperti itu terlalu jenderal. Banyak di antara tentara tidak mengungkapkan nama asli mereka lebih suka nama panggilan. Dan 1 dari 100 mungkin disebut orang gila. Mereka berdua merasa Luo Feng tidak ingin mengungkapkan nama aslinya, tentu saja mereka tidak bertanya. "Lihat, penguasa sektor lain telah datang." Serigala yang tampak lebih kuat melihat ke kejauhan. Luo Feng melirik, itu adalah penguasa sektor lain. "Sudah ada 96 raja sektor di sini," kata Buddy yang lebih kurus. "Kami hampir saja pergi. Mereka selalu harus mengumpulkan 100 raja sektor sebelum mengirim pasukan. Ini benar-benar, setelah bepergian di luar angkasa selama 12 tahun, aku harus datang ke sini dan menunggu lebih lama lagi. Tidak membunuh setelah bertahun-tahun, pedangku mati kelaparan." Kakak laki-laki itu berkata dengan sedih. Luo Feng jarang menjawab keduanya, tidak mengungkapkan apapun tentang dirinya sendiri. Luo Feng sangat jelas, bahwa sebagai murid pemimpin kota kekacauan utama, ada banyak prajurit di luar sana yang ingin membunuhnya. Perhatian sangat penting, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan identitasnya. Yang kuat banyak karena angin di wilayah luar berperang, jika dia mengungkapkan identitasnya sejak awal, bahayanya mungkin akan berlipat ganda sebanyak 100 kali. Luo Feng menunggu sehari dan jumlah penguasa sektor yang tiba akhirnya mencapai 100. Tingkat alam semesta, berkumpul di sini. Penguasa domain, kumpulkan di sini. Penguasa sektor, semua datang ke sini. Pintu masuk jalur terbuka dan lebih dari 10.000 serigala yang terpisah berpisah dengan cepat. Luo Feng bangkit dan berkumpul dengan para penguasa sektor lainnya. Ketika mereka berkumpul, yang lain datang, membuat jumlah total penguasa sektor 101.
Itu membuat mereka semua membahas tentang keberuntungan Tuan Sektor Wanita terakhir, tidak harus menunggu sama sekali. Semua prajurit penguasa sektor, kamu akan menuju ke perang wilayah luar yang paling mulia dan paling brutal. Seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari logam yang berdiri di depan mereka, namun kamu semua harus mengerti, tentara memiliki aturannya, kamu tidak akan sesantai sebelumnya. Luo Feng dan 100 penguasa sektor lainnya mendengarkan. Sebelum kita pergi, aku ingin kalian semua pergi melalui upacara penghargaan otoritas tradisional. Ucap yang abadi menekankan, upacara penghargaan otoritas, apa artinya, apa itu? Kelompok penguasa sektor semua berdiskusi di antara mereka sendiri, jelas bahwa sebagian besar serigala ini tidak tahu banyak tentang detail mengambil bagian dalam perang wilayah luar. Orang yang tidak pernah mati tampaknya mengetahui hal ini, ia melanjutkan, upacara ini untuk mengkonfirmasi posisi kamu di ketentaraan, tingkat komando, dan sebagainya. Karena itu, kami perlu memberi kamu wewenang kamu di dalam pasukan, dan bagaimana kami melakukannya untuk menguji kekuatan kamu. Apakah mereka akan membuat kita bertarung? Uji, beberapa penguasa sektor berteriak. Salah, yang abadi menggelengkan kepalanya. Setiap orang dari kalian mungkin telah berlatih berkali-kali dalam jaringan alam semesta virtual, dan jaringan itu akan menilai kamu berdasarkan kinerja kamu di dalamnya. Penghakiman ini sangat penting untuk posisi kamu di dalam tentara. Pengadilan dibagi menjadi 3, yang satu adalah prajurit sektor yang normal, yang kedua adalah prajurit sektor yang elit dan yang ketiga adalah sektor yang jenderal. Kebanyakan penguasa sektor adalah prajurit penguasa sektor normal. Dengan pengakuan hukum, mereka hampir tidak dapat dianggap sebagai prajurit elit. Dari 100 elit, mungkin ada penguasa sektor sesekali. Yang abadi berkata, aku percaya semua orang dari kamu telah menunjukkan kekuatan kamu yang sebenarnya di dunia maya sebelumnya. Jika ada yang belum pernah melakukannya, dan kamu khawatir posisi kamu mungkin tidak adil, kamu sekarang dapat memasuki jaringan alam semesta virtual dan melakukannya. Sebentar lagi, upacara akan dimulai. Orang yang abadi itu menghilang selama 10 detik, sebelum berbicara lagi. Seharusnya tidak menjadi masalah sekarang juga, kalian semua datang satu persatu untuk menerima posisi kamu. Penguasa sektor yang berjumlah 101 orang, berjalan mendekatinya dan ban lengannya menembakkan cahaya biru yang menutupi raja-raja sektor yang mendekatinya. Prajurit penguasa sektor elit, prajurit penguasa sektor normal, prajurit penguasa sektor elit, prajurit penguasa sektor elit. Ban lengannya secara otomatis meneriakkan posisi. Juga, setiap penguasa sektor yang menerima jabatannya akan mendapatkan email dari sistem semesta virtual. Otoritas yang lebih tinggi adalah, posisinya di pasukan juga secara alami akan berbeda. Luo Feng melihat ini dan kaget, ada begitu banyak elit, menurut teori, prajurit sektor biasa yang harus membentuk sebagian besar pasukan, tampaknya benar. Serigala-serigala tunggal yang berani pergi ke perang sendirian semua memiliki kepercayaan diri, kebanyakan dari mereka telah mendapatkan pengakuan hukum. Para penguasa sektor semua berbaris untuk menerima pos mereka, dengan cepat mencapai giliran Luo Feng. Cahaya biru menelannya dan berteriak, penguasa sektor jenderal. Adegan ini segera membuat sejumlah besar penguasa sektor, termasuk penguasa domain yang jauh dan tingkat semesta mengumpulkan posting mereka semua terkejut. Di antara 101 penguasa sektor, sebenarnya ada satu jenderal. Tidak buruk, yang abadi melirik terkejut pada Luo Feng, mengangguk. Luo Feng berjalan ke samping dengan tenang. Para penguasa sektor lainnya terus menerima jabatan mereka. Prajurit penguasa sektor elit, prajurit penguasa sektor normal, tuan sektor jenderal. Sekali lagi, kelompok semuanya berbalik. Dalam kelompok ini 101 penguasa sektor sebenarnya ada 2 penguasa sektor jenderal. Luo Feng melihat ke atas juga. Ini adalah pemuda dengan tinggi badan setinggi 3 meter, matanya berkilau seperti 2 bilah yang berbenturan, mereka membuatnya sehingga tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Dia terlihat cukup kuat, aku ingin tahu dari mana asalnya. Luo Feng meliriknya dan tidak terlalu memikirkannya. Upacara berakhir dengan cepat, ada total 2 penguasa sektor tingkat jenderal, 62 elit dan 37 tentara normal dalam kelompok yang berjumlah 101 penguasa sektor. Upacara tingkat penguasa dan alam semesta berakhir dengan cepat. Bahkan dengan 10 dari mereka menerima posting mereka secara bersamaan, upacara tingkat penguasa domain cukup lama.
Upacara semuanya telah berakhir. Suara abadi tiba-tiba meledak, bergema di seluruh telinga lebih dari 10.000 tentara. Ikuti aku, kami akan mengirim kalian semua dalam kelompok ke perang wilayah luar. Perang ras ini melibatkan sejumlah besar tentara. Ada total 11 medan perang, dan semuanya berada di luar wilayah kami. Karenanya mereka disebut perang wilayah luar, kamu semua akan menuju ke medan perang ketujuh. Semua wilayah luar manusia, guruku ada di medan perang kedua, sepertinya tidak ada harapan untuk bertemu dengannya. Diskusi bermunculan di mana-mana. Luo Feng berpikir dalam hati, medan perang ketujuh. Tingkat kematian rata-rata adalah 96,8%, itu peringkat ketiga di antara 11 medan perang. Itu sepertinya tempat yang bagus untuk berlatih. Pergi, perintah yang abadi. Segera, lebih dari 10.000 tentara bergerak maju. Luo Feng dan penguasa sektor lainnya secara alami tepat di depan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di aula besar. Istana memiliki diameter lebih dari 1.000 mil. Aula besar ini memiliki 11 jalur jalan air ruang besar. Ini adalah jalur yang menuju ke medan perang ketujuh. Orang yang abadi berjalan menuju ke sana. Medan perang ketujuh adalah wilayah alam semesta yang sangat besar dengan diameter sekitar 1,1 juta tahun cahaya. Tentu saja dengan triliunan tahun perang di dalam, wilayah itu sendiri tidak berbahaya sama sekali. Ancaman utama adalah ras lain dan musuh. Medan perang ketujuh memiliki total 100 pangkalan prajurit, kamu akan dipindahkan ke pangkalan ke-26. Jalurnya selebar 1 km, juga setinggi 1 km. Semua penguasa sektor masuk dan Luo Feng ikut serta, lebih dari 10.000 tentara masuk. Dengan negara dewa sebagai pusatnya, Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat mencapai perhentian negara dewa dan sekali lagi memasuki jalur, dipindahkan ke pangkalan ke-26 medan perang ketujuh. Luo Feng berdiri di halte negara dewa dan melangkah masuk. Dia merasakan waktu dan ruang di depannya melengkung ketika dia langsung mencapai tempat lain. Haha, tentara baru ada di sini. Ada tentara baru. Cepat, cepat, berhenti membuang-buang waktu. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Perintah segera berteriak. Luo Feng melihat 10 tentara lapis baja putih. Mereka tidak sepenuhnya mengenakan baju besi. Ada satu rambut putih abadi dalam jubah putih. Dia tersenyum pada mereka, matanya berkilauan dengan guntur di dalam. Tentara baru, selamat datang di pangkalan ke-26 dari medan perang ketujuh. Penguasa sektor mengikutinya, penguasa domain akan pergi dengan prajurit ini. Tingkat semesta semua akan mengikuti wanita kecil itu. Jubah putih tanpa ikatan dengan cepat memperkenalkan 3 pemandu. Tingkat alam semesta, penguasa domain, dan penguasa sektor semuanya mengikuti jalur yang berbeda. Tingkat sektor, di depan terletak kamp penguasa sektor. Kata pemandu. Setelah beberapa saat, mereka mencapai aula yang elegan, berada dalam 10 juta kursi. Dengan hanya satu pandangan, Luo Feng bisa melihat bahwa sudah ada beberapa ratus ribu raja sektor yang duduk di dalamnya. Bagaimana bisa ada begitu banyak tentara penguasa sektor? Luo Feng terkejut. Setiap negara semesta hanya memiliki beberapa juta penguasa sektor, dan umat manusia hanya memiliki 1008 negara alam semesta. Dan ada total 11 medan perang, semua orang dengan 100 pangkalan. Rata-rata, ada berapa banyak penguasa sektor dalam satu basis? Tidak mungkin semua penguasa sektor kemanusiaan bertarung dalam perang, kan? Dan secara teori, harusnya ada banyak yang bertengkar, hanya sedikit yang bertahan di markas, bagaimana bisa ada begitu banyak di sini? 100 tentara sektor baru lainnya juga terkejut. Pemandu itu berteriak keras, para prajurit baru ada di sini, ada 2 jenderal di kelompok baru ini, pemandu selesai dan hanya pergi. Jenderal, para prajurit lain yang semula minum dan mengobrol semua berlari. Lebih dari 10.000 dari mereka. Ketika para prajurit menjadi dekat satu sama lain, komputer kuantum mereka akan segera menginformasikan satu sama lain tentang posisi mereka. Oleh karena itu, lebih dari 10.000 tentara mengalihkan perhatian mereka ke Luo Feng dan pemuda tinggi yang satunya. Bergabunglah dengan tim elit kami memiliki tim pemimpin yang abadi. Poin kontribusi tentara jauh lebih banyak, dan peluang untuk bertahan hidup juga jauh lebih tinggi. Tim kecil kami lebih kuat. Kalian berdua, para prajurit tua dengan gila mengundang Luo Feng dan yang lainnya, mereka bahkan menghiraukan 99 prajurit baru lainnya. Setelah beberapa saat, Luo Feng dan pemuda satunya, duduk di meja makan,
Di samping mereka duduk darah lapis baja tanpa ikatan dengan ekor ular bersisik. Yang abadi ini disebut Taiwo, itu adalah penguasa abadi. Dan karena dia adalah orang pertama yang benar-benar ingin pergi mengundang mereka, Luo Feng dan jenderal sektor lainnya berbincang dengannya meskipun lebih dari 10.000 penguasa sektor berteriak-teriak, mengundang mereka. Mengenai apakah mereka akan bergabung, belum ada yang setuju. Kapten Taiwo, mengapa ada begitu banyak penguasa sektor di sini? Luo Feng bertanya, ada total 11 medan perang dan masing-masing memiliki 100 pangkalan, bagaimana mungkin ada begitu banyak yang beristirahat di sini? Aku juga penasaran, pemuda di sebelahnya bertanya. Taiwo menuangkan anggur untuk dirinya sendiri, kami akan minum dan mengobrol. Madman, Rock, bukan hanya kalian berdua. Ada banyak prajurit baru yang juga ingin tahu mengapa ada begitu banyak di sini. Jika kamu benar-benar berinteraksi dengan banyak dari mereka, kamu akan menemukan alasannya dengan mudah. Luo Feng dan Rock memandangnya. 1008 negara manusia di dunia ini sebenarnya hanyalah satu bagian dari manusia. Kapten itu tersenyum, dari apa yang aku tahu, ada banyak benua di daerah rahasia yang memiliki banyak manusia yang tinggal di dalamnya, dan benua-benua besar itu memiliki diameter lebih dari 100 miliar kilometer del. Populasi di benua ini dapat menyamai populasi di negara semesta. Luo Feng terkejut, benua, ras tanduk emas hidup di dunia Laos, itu sendiri adalah benua super. Dunia sungai darah juga satu, jumlah prajurit di dua benua ini pasti melebihi negara di dunia lainnya. Wilayah kemanusiaan mengarah ke banyak benua rahasia ini. Dan ini dipenuhi dengan energi alam semesta, manusia yang tinggal di sana semua kebanyakan menjadi pelancong bintang pada saat jatuh tempo, jumlah prajurit yang kuat banyak. Taiwo tersenyum, itu hanya satu bagian dari itu, ada sejumlah besar orang yang hidup di dalam naungan negara-negara dewa juga. Orang-orang di negara dewa, daerah rahasia, negara semesta, ini membentuk kemanusiaan. Taiwo tersenyum, banyak saudara kita yang hidup dan mati, tumbuh di dalam negara dewa, dan beberapa di benua super. Namun, kekayaan materialistis mereka tidak dapat dibandingkan dengan kita, sama seperti jaringan alam semesta virtual, mereka hanya dapat mengaksesnya ketika mereka mencapai tingkat alam semesta. Luo Feng terkejut ketika dia mendengar. Dia segera mengirim seutas kesadaran ke jaringan untuk memeriksa, dengan otoritasnya, dia segera menemukan banyak informasi. Manusia, menurut lingkungan tempat tinggalnya, memang dapat dipisahkan menjadi negara dewa, wilayah rahasia dan alam semesta manusia. Jumlah alam semesta yang dimiliki manusia tidak sebanyak itu. Orang harus tahu bahwa wilayah rahasia itu memiliki benua yang mirip dengan negara semesta, dan mudah untuk membangun lebih dari 10.000 benua besar di dalam wilayah rahasia ini. Dan negara-negara dewa abadi sangat besar, banyak manusia bisa hidup di dalamnya. Jadi, sejumlah besar manusia dapat hidup di daerah rahasia, lalu mengapa kita masih harus berjuang untuk wilayah luar? Ketika Luo Feng pergi ke dunia Laos sebelumnya, dia ingin tahu tentang ini. Hanya setelah menjadi murid pemimpin kota kekacauan utama, dia memiliki wewenang untuk mencari jawaban. Perang itu untuk wilayah. Mengapa berkelahi? Menurut informasi yang dia temukan, itu seperti bentuk kehidupan tanaman yang membutuhkan sinar matahari yang cukup. Saat populasinya terlalu padat, semua tanaman tidak akan tumbuh dengan baik, logika yang sama. Pembentukan kehidupan sangat istimewa, apakah itu daging dan darah atau otomat atau tanaman del, selama ada kehidupan, selama pertumbuhannya itu akan menyerap esensi alam semesta. Produksi dan pertumbuhan bergantung pada penyerapan energi khusus ini. Misalnya, dengan area 1000 tahun cahaya, dengan hanya satu planet kehidupan dan 10 miliar orang di planet itu, hampir semua energi alam semesta dalam wilayah 1000 tahun cahaya itu akan diberikan kepada planet itu. Dan daerah rahasia, jika populasi yang sebanding dengan negara jagat raya diperas dalam benua besar, kepadatan populasinya jauh lebih tinggi, maka esensi yang mereka terima secara alami jauh lebih rendah. Negara-negara dewa ada dalam celah ruang, bukan ruang itu sendiri. Esensi alam semesta yang diserap bahkan lebih rendah daripada wilayah rahasia manusia. Informasi itu mengatakan, dewa negara manusia, jumlah mereka adalah yang paling banyak, mereka hanya bisa melatih sampai tingkat penguasa sektor. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jumlah tingkat abadi yang diproduksi hanya mencapai 9082, mereka semua memiliki pertemuan ajaib. Tanpa pertemuan ini,
mereka ditetapkan untuk tidak mencapai kematian. Wilayah rahasia alam semesta manusia peringkat nomor 2 dalam populasi. Mereka dapat mencapai kematian seperti alam semesta manusia, namun kemungkinan mereka mencapai ksatria sangat rendah. Manusia semesta, paling tidak dalam populasi, mereka memiliki wilayah terluas. Ada banyak tingkat abadi dalam sejarah, dan jumlah ksatria dalam kemanusiaan, 98,2% darinya berasal dari alam semesta, manusia. Semakin besar itu, semakin kuat ras bisa tumbuh, peluang menghasilkan prajurit absolut juga akan lebih tinggi. Di dalam Aula, di antara tentara penguasa sektor, kebanyakan dari mereka berasal dari negara-negara dewa. Tanya Luo Feng. Benar, Tai Wo mengangguk. Luo Feng terkejut, manusia negara dewa mungkin tidak tahu rahasia bahwa peluang mereka untuk mati sangat rendah, bahkan menghasilkan satu sangat jarang. Sektor penguasa sendiri mungkin bahkan tidak merasakan masalah ini. Jumlah tentara dari negara-negara dewa adalah yang terbanyak. Oleh karena itu, banyak pejuang penguasa sektor berasal dari negara-negara dewa. Tai Wo tertawa, melalui banyak situasi dan ancaman hidup atau mati, kekuatan mereka akan tumbuh, dan mendapatkan poin kontribusi yang cukup, mereka dapat menukar harta untuk memperkuat diri. Meskipun mereka hanya penguasa sektor, mereka dapat mencocokkan dengan tingkat abadi normal. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.